misalnya, kenapa enggak Anda adopsi itu budaya-budaya Bali? Ya. Perlunya apa? Orang Bali biar ketika masuk masjid itu tidak akan merasa asing gitu loh. Nah ini pendekatan budaya itu seperti itu, ya. Orang tidak akan merasa asing karena ini adalah budaya sendiri, ya. Di Nunukan misalnya, kemudian di Tarakan kami sebut juga, kenapa kamu bangun masjid, Anda bangun masjid? Kenapa ornamen-ornamen Dayak tidak kamu masukkan ke dalam masjid? Mungkin anggapannya ini haram gitu kan. Masjid itu mesti pakai gubah gitu loh. Kira-kira begitulah. Ya. Saya mengatakan gubah itu tidak berasal dari Islam. Ya. Coba sebutkan dari mana dalil bahwa Islam itu harus membentuk gubah seperti yang dalam bayang-bayang itu. Itu Islamic Center ya? Ya, itu kan seperti itu tuh. Saya sekarang mengatakan yang namanya gubah itu berasal dari gereja. Ya. Ya, gubah itu berasal dari gereja. Ketika Islam masuk ke Konstantinopel, ya pada abad ke-9 kalau tidak salah itu ya, itu yang membawa ke sana adalah Sultan Muhammad Al-Fatih Ats-Tsani dari dinasti Utsmaniyah. Nah, di Konstantinopel yang kemudian diubah namanya menjadi Istanbul, ada gereja yang sangat besar, yaitu gereja Hagia Sophia. Ya. Gereja Hagia Sophia kemudian diubah fungsinya menjadi masjid. Ya. Sekarang udah jadi museum ya. Nah, kemudian Sultan Ahmad dari Khilafah Utsmaniyah itu pingin membuat masjid yang megahnya seperti gereja Hagia Sophia. Dibangunlah masjid Sultan Ahmad yang kemudian kondang dengan sebutan Masjid Biru, ya, karena pas baliknya ada laut yang airnya warna biru. Nah, itu kemegahan itulah, ya, karena dari gereja kemudian ditiru bikin masjid, sementara Khilafah Utsmaniyah itu menguasai negara-negara Arab, akhirnya bentuk-bentuk ya gubah itu yang mengambil dari gereja Romawi Timur, ya, itu kemudian menyebar ke negara-negara Arab, ya, ke Mesir dan sebagainya. Dari situlah kemudian menyebar ke Indonesia, termasuk sampai ke Istiqlal, sampai ke Priuk, itu penyebaran dari wilayah-wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Jadi kalau dilacak